Bayangkan jika sebuah rahasia besar tentang hidupmu telah ditulis bahkan sebelum kamu bisa berbicara, bukan di langit, bukan pula di kitab yang tersembunyi di balik awan, tapi di telapak tanganmu sendiri. Sebuah garis lengkung yang tampak biasa, namun sesungguhnya ia adalah tanda penjaga, pembawa misi dan cahaya sunyi yang tidak semua orang memilikinya. Itulah garis tangan bulan sabit. Sebuah isyarat halus yang menyambungkan tubuhmu dengan frekuensi spiritual yang lebih dalam. Tanda ini bisa samar, bisa muncul jelas, tapi bagi jiwa yang terjaga, ia adalah kompas batin, penunjuk arah hidup yang sesungguhnya. Mungkin kamu pernah merasakannya, perasaan yang dalam. Kejadian yang kamu rasakan akan terjadi sebelum orang lain menyadarinya. Atau mungkin kamu menjadi tempat curhat, tempat tenang, pelindung bagi banyak orang, padahal kamu sendiri sering diam-diam menyimpan luka. Kalau ya, bisa jadi tanganmu menyimpan sabit cahaya, tanda bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan spiritualmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan cahaya untuk jiwa-jiwa yang haus akan makna. Selamat datang kembali di Khodam Sejati, channel tempat kita mengungkap rahasia spiritual, membuka tabir-tabir tersembunyi, dan menemukan makna terdalam dari tanda-tanda yang mungkin selama ini terlewatkan. Di sini kita tidak sekadar bicara tentang ramalan atau mistik, tapi kita menyelami diri, menyambung rasa, dan menemukan kekuatan batin yang sering tersembunyi dalam diam. Sebelum kita lanjutkan perjalanan spiritual ini, jangan lupa untuk menekan tombol like jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu. Tinggalkan komentar tentang pengalaman batinmu di kolom komentar. Dan tentu saja subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kali Khodam Sejati menyalakan cahaya baru untuk jiwamu. Sahabat Khodam Sejati, tarik napas perlahan dan ucapkan dalam hati, aku adalah jiwa yang dipilih. Aku membuka diri untuk memahami tanda-tanda Tuhan. Aku siap mengenal diriku lebih dalam dan menapaki jalanku dengan cahaya. Karena dengan niat yang bersih, setiap langkah akan terasa lebih ringan. Dan setiap tanda akan berbicara dengan lebih jernih. 7. Keistimewaan garis tangan bulan sabit. 1. Intuisi tajam melebihi logika. Sahabat Khodam Sejati, apakah kamu pernah berada di sebuah tempat dan tiba-tiba merasa tidak nyaman, padahal tidak ada yang aneh secara kasat mata? Atau mungkin kamu pernah memikirkan seseorang dan tidak lama kemudian orang itu menghubungimu, atau kamu punya perasaan kuat bahwa sesuatu akan terjadi dan ternyata benar-benar terjadi? Jika iya, maka bisa jadi itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah intuisi. Sebuah kemampuan batin yang tidak dibentuk oleh logika, tapi lahir dari kedalaman jiwa. Dan bagi mereka yang memiliki garis tangan bulan sabit, intuisi bukan sekadar perasaan biasa, tapi radar batin yang sangat tajam, yang mampu menangkap getaran dan isyarat yang belum muncul ke permukaan. Orang lain mungkin baru menyadari sesuatu setelah melihat tanda-tanda nyata. Tapi kamu seringkali sudah merasakannya jauh sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai frekuensi jiwa. Suara halus yang berbisik dari dalam dirimu. Dan semakin kamu peka, semakin kuat ia terdengar. Namun intuisi ini tidak datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari kebersihan batin, ketenangan jiwa, dan keterhubunganmu dengan alam semesta serta Sang Pencipta. Sahabatku, intuisi bukan sekadar kemampuan menebak
ia adalah cahaya kecil yang Tuhan titipkan agar kita tidak tersesat di tengah kabut dunia yang bising. Mereka yang memiliki garis bulan sabit di tangannya seringkali dikaruniai kepekaan luar biasa terhadap perasaan, energi, dan kejadian. Mereka bisa merasakan perubahan suasana hati orang lain hanya dari nada suara atau sorot mata. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, meski tidak ada yang memberitahu. Namun, sahabatku, di balik keistimewaan ini, terdapat juga ujian yang tidak ringan. Karena kepekaan yang tinggi membuat jiwa cepat lelah. Kamu bisa merasa sedih tanpa alasan atau terbangun tengah malam karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu mungkin menyerap energi negatif orang lain tanpa sadar. Dan jika tidak dijaga, kamu akan mudah letih, bingung, bahkan hampa. Itulah mengapa pemilik garis tangan bulan sabit harus belajar menjaga batinnya melalui zikir, melalui sholat malam, atau berhalwat di alam, agar energi spiritual tetap bersih dan suara intuisi tetap terang. Jangan abaikan perasaan yang muncul dari dalam. Jangan remehkan suara hati yang berbicara tanpa kata. Karena bisa jadi itulah cara Tuhan menuntunmu ke jalan yang selama ini kamu cari. Dan jika suatu hari kamu ragu, ingatlah, logika mungkin bisa menghitung, tapi intuisi bisa melihat yang tak terlihat. Jangan takut menjadi lebih peka dari orang lain. Karena dalam dunia yang keras, jiwa yang lembut dan sensitif adalah anugerah yang langka. Rawat intuisi itu. Jangan biarkan dunia memadamkannya, karena seringkali keputusan terbaik dalam hidup adalah yang berasal dari bisikan terdalam. Hati, itulah kekuatan intuisi tajam yang dimiliki oleh mereka yang menyimpan bulan sabit di telapak tangannya. Sebuah anugerah yang menuntun bukan melalui mata kepala, tetapi lewat mata jiwa. Semoga kamu bisa merawatnya dengan penuh kesadaran dan syukur. 2. Pelindung energi bagi sekitar. Sahabat kodam sejati, pernahkah kamu merasa menjadi tempat orang lain bersandar? Saat orang di sekitarmu sedang bingung, kacau, atau sedih, mereka datang kepadamu. Bukan karena kamu selalu punya solusi, tetapi karena kehadiranmu menenangkan. Suaramu membuat orang merasa aman. Senyummu bisa membuat seseorang yang putus asa kembali tenang. Tanpa kamu sadari, energi ketenanganmu memeluk mereka yang sedang rapuh. Itulah salah satu ciri dari pemilik garis tangan bulan sabit. Mereka adalah pelindung energi, sebuah pancaran jiwa yang menjadi payung bagi orang-orang di sekelilingnya. Bukan pelindung dalam arti fisik yang keras, melainkan pelindung yang mengayomi secara batin. Energi mereka membentuk medan yang lembut, tapi mampu menahan gelombang emosi negatif dari luar. Sahabatku, orang dengan energi seperti ini bukan hanya dicari ketika orang lain bahagia, melainkan justru saat mereka terluka. Kamu mungkin sering menjadi tempat curhat, meskipun kamu sendiri sedang membutuhkan sandaran. Kamu menenangkan orang lain saat mereka kacau, padahal kamu pun diam-diam sedang menyimpan air mata. Itulah sifat dari jiwa pelindung. Ia tidak selalu bicara banyak, tapi auranya meneduhkan. Dalam tradisi spiritual Jawa, mereka disebut sebagai pembawa ketenangan alamiah. Dalam dunia tasawuf, mereka dikenal sebagai pecinta sunyi yang menyembuhkan dengan kelembutan. Namun sahabatku, di balik kekuatan itu tersimpan beban yang tidak ringan. Menjadi pelindung seringkali berarti berdiri paling depan saat badai datang, menjadi tempat pembuangan emosi orang lain, dan bahkan menyerap luka yang bukan milikmu.
Pernahkah kamu merasa sangat lelah secara batin, padahal kamu tidak sedang melakukan apa-apa secara fisik? Itu karena kamu sedang memikul banyak energi yang tak kasat mata. Kamu sedang menyerap kegelisahan, kekacauan, dan amarah yang datang dari orang-orang di sekitarmu. Ingatlah sahabatku, kamu memang diciptakan dengan jiwa yang lembut dan kuat. Tapi kamu juga tetap manusia. Kamu juga berhak merasa lemah. Kamu juga butuh tempat untuk bersandar. Kamu pun perlu menjaga batas energimu. Pelindung bukan berarti kamu harus selalu kuat. Kadang pelindungan terbaik adalah ketika kamu tahu kapan membuka diri dan kapan menutup rapat hatimu. Jaga dirimu. Bangun rutinitas spiritual yang bisa menguatkan energi batinmu. Seperti wirid malam, zikir pelindung, atau sekadar duduk diam menghadap langit sambil menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Karena ketika jiwamu bersih dan tenang, energi pelindungmu akan semakin kuat, tanpa harus menguras habis tenaga batinmu. Dan satu hal yang perlu kamu yakini, menjadi pelindung adalah anugerah besar dari Tuhan. Kamu terpilih bukan untuk disanjung, tapi untuk membawa cahaya dalam keheningan. Menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang tersesat arah. Maka jangan pernah merasa kecil saat kamu tidak dikenal banyak orang. Karena Tuhan tahu siapa penjaga-penjaganya yang tersembunyi. Dan jika hari ini kamu merasa lelah karena terlalu banyak memberi, tenangkanlah jiwamu karena sesungguhnya pelindung sejati bukan mereka yang paling keras, tapi mereka yang paling tenang. 3. Peka terhadap energi tak kasat mata. Sering merasa merinding tiba-tiba, atau merasa berat di tempat tertentu tanpa alasan. Mereka bisa menangkap energi di ruangan, perubahan emosi orang lain, bahkan frekuensi alam gaib. Mimpi mereka sering mengandung pesan. Tanda ini perlu dijaga dengan konsistensi ibadah dan perlindungan doa. Karena semakin peka seseorang, semakin penting ia menjaga kebersihan jiwanya. 4. Penyembuh melalui energi. Sahabat khodam sejati, pernahkah kamu didatangi seseorang yang sedang kacau? Lalu setelah berbicara sebentar denganmu, ia berkata, "Entah kenapa, aku merasa lebih tenang setelah bertemu kamu." Atau mungkin kamu pernah menjenguk seseorang yang sedang sakit dan tiba-tiba ia merasa lebih ringan. Meski kamu tidak memberikan obat apapun, jika itu pernah kamu alami, maka ketahuilah itu bukan kebetulan semata. Itu adalah energi penyembuh yang memancar dari dalam dirimu. Dan jika kamu memiliki garis tangan berbentuk bulan sabit, kemungkinan besar kamu adalah salah satu dari mereka yang diberi anugerah sebagai penyembuh alami. Bukan melalui ramuan atau mantra, tapi melalui getaran cinta, melalui kehadiran yang menenangkan, melalui doa yang diam-diam, mengalir seperti air. Sahabatku, penyembuh sejati tidak selalu berseragam, tidak harus membawa gelar, dan seringkali tidak menyadari bahwa dirinya punya kekuatan itu. Mereka menyembuhkan bukan dengan teori, tapi dengan ketulusan hati yang sulit dijelaskan logika. Mereka bisa membuat orang merasa lebih damai hanya dengan mendengarkan. Mereka menularkan harapan hanya dengan tatapan. Dan mereka menyalurkan ketenangan hanya dengan berada di dekat orang yang sedang kesakitan. Dalam banyak tradisi spiritual kuno, terutama dalam budaya Jawa dan Sufisme, penyembuh getaran adalah jiwa-jiwa yang lembut, yang telah ditempa oleh banyak luka batin, namun mampu menjadikannya sebagai kekuatan penyembuhan. Mereka tahu rasanya terluka. Mereka tahu rasanya sendirian.
Dan karena itulah mereka bisa memahami kesakitan orang lain tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Sahabatku, energi penyembuh bukan berasal dari tubuh, tapi dari jiwa yang bersih dan hati yang ikhlas. Ia mengalir dari ketulusan niatmu untuk melihat orang lain sembuh dan bahagia. Dan itulah mengapa penyembuh sejati tidak pernah memaksa, tidak merasa paling tahu. Mereka hanya hadir dengan kasih, dengan kelembutan, dan dengan getaran cinta. Namun ingatlah, menjadi penyembuh juga membawa risiko. Kamu bisa menyerap rasa sakit dari orang lain. Kamu bisa kelelahan batin, karena terlalu banyak memikul beban jiwa yang bukan milikmu. Dan tanpa sadar, kamu bisa kehilangan arah dalam menyembuhkan dirimu sendiri. Itulah mengapa pembersihan diri sangat penting bagi para penyembuh. Mandi spiritual dengan garam dan daun sirih, zikir di malam sunyi, tidur cukup. Dan yang paling utama, berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Karena sesungguhnya energi penyembuhmu bukan milikmu pribadi. Itu adalah titipan dari Allah yang mengalir melalui jiwamu agar kamu bisa menjadi perantara cahayanya di dunia yang penuh luka ini. Jangan takut akan kemampuan ini. Jangan merasa aneh saat kamu merasa lebih letih setelah membantu orang lain. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih mampu peduli, dan masih tersambung dengan getaran kasih dari langit. Dan jika kamu merasa mulai kehilangan tenaga, kembalilah ke sumbernya. Tunduklah dalam doa dan katakan, "Ya Allah, aku hanya ingin menjadi jalan bagi kesembuhan yang Kau kehendaki." Itulah kekuatan penyembuh sejati. Bukan yang mengandalkan kekuatan pribadi, tapi yang menyerahkan semuanya pada kehendak ilahi. Begitulah jiwa para penyembuh pemilik garis tangan bulan sabit. Mereka tidak ramai, tapi hadirnya selalu memberi arti. Semoga kamu merawat karunia ini dengan kebeningan hati dan penuh tanggung jawab. Karena siapa tahu, doamu yang sederhana menjadi obat bagi luka yang tak terlihat. Membawa misi jiwa yang dalam. Pemilik garis bulan sabit jarang hidup normal. Sejak kecil, mereka merasa berbeda, tidak cocok di lingkungan tertentu. Selalu merasa ada panggilan batin yang belum selesai. Mereka tertarik pada dunia spiritual, sosial, seni, atau pengabdian. Dan ketika mereka menemukan tujuan hidupnya, semua luka, semua perjalanan terasa memiliki arti. Garis bulan sabit adalah materi tugas jiwa. Dan tugas itu bukan untuk sombong, tapi untuk menjadi cahaya kecil bagi dunia. Rezeki yang mengalir melalui keikhlasan. Uniknya, orang-orang ini sering tidak mengejar dunia, tapi rezeki datang dari arah yang tak terduga. Mereka punya frekuensi ketulusan, sering membantu tanpa pamrih. Dan semesta atas izin Allah mengirimkan balasan yang tidak bisa dihitung dengan logika. Tapi sebelum itu, biasanya mereka diuji dengan sempitnya rezeki. Untuk belajar, berserah, dan bersyukur, pintu doa yang cepat terbuka. Doa-doa mereka sering terkabul. Bukan karena panjangnya kata, tapi karena kejujuran hati. Ketika mereka mendoakan orang lain, ketika mereka berdoa di tengah rasa sakit tapi tetap bersyukur, langit mendengarnya lebih cepat. Tapi ingat, doa adalah senjata sekaligus tanggung jawab. Jangan sembarangan mengutuk. Gunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan, bukan melukai sahabat khodam sejati. Sampai di titik ini, apakah kamu mulai melihat tanganmu dengan cara yang berbeda? Apakah kamu merasa bahwa setiap luka, setiap kegelisahan, setiap keanehan dalam hidupmu selama ini
ternyata ada maknanya. Kalau kamu punya garis bulan sabit atau merasakan keistimewaan yang tadi disebutkan, tulislah ceritamu di kolom komentar. Karena mungkin kisahmu bisa menjadi pelita bagi jiwa lain yang sedang mencari arah. Ingatlah, garis tangan bukanlah takdir mutlak, tapi undangan untuk mengenali jiwa. Jika kamu berbeda, bukan berarti kamu salah arah. Mungkin kamu sedang dipanggil ke jalan yang sunyi, tapi bercahaya. Sebelum kita akhiri video ini, genggamlah tanganmu. Lihat garis-garisnya dan ucapkan dalam hatimu. Aku siap menjalani jalanku dengan cahaya, bukan untuk disanjung, tapi untuk menjadi manfaat bagi sesama. Terima kasih telah hadir bersama kami. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Tulis komentar pengalamanmu, share ke orang terdekat, dan tentu saja subscribe ke channel Khodam Sejati. Karena semakin banyak cahaya yang kita nyalakan bersama, semakin sedikit jiwa yang tersesat dalam gelap. Sampai bertemu di lorong spiritual berikutnya dengan topik yang lebih dalam dan jiwa yang lebih terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.